warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan, istirahat yang cukup, apalagi di masa pandemi seperti ini, tubuh kita rawan terkena virus ataupun bakteri yang sekarang sedang marak terjadi. Nah, untuk sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya atau ke pembelajaran, untuk ketua kelas silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ada teman-teman kalian yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Oh, tidak ada, berarti hadir semua ya? Oke, kalau hadir semua, insya Allah sudah siap menerima pembelajaran ya? Sudah, pastinya sudah ya. Karena pembelajaran kita ini cukup banyak, maka Ibu harap kalian tetap fokus dari awal sampai akhir. Jika kalian misalkan haus, silakan kalian minum, tapi jangan sampai makan ya. Karena kalau makan itu akan mengganggu konsentrasi belajar kalian, juga bisa mengganggu pada konsentrasi belajarnya teman-teman kalian ataupun ibu sendiri ya. Karena makan itu merupakan godaan. Ngomong-ngomong mengenai makan, tadi pagi ada nggak sih yang makan dengan lauk tempe? Ada tidak? Oh, ada. Nah, tempe ini sering kita makan dalam kehidupan sehari-hari kita karena tempe ini tuh merupakan produk yang murah meriah, sering kita temui baik itu di pasar tradisional maupun di sekeliling kita, maksudnya di toko-toko kelontong dan lain sebagainya. Dan ibu kita itu kebanyakan sering tempe itu sering ada dalam lauk pauk dalam makanan sehari-hari kita. Nah, pernahkah sih, apakah kalian itu pernah melihat bagaimana proses dalam pembuatan tempe? Apakah ada yang pernah melihatnya? Tidak pernah. Mungkin ada yang tadi malam sudah browsing tentang proses pembuatan tempe, ataupun tetangganya ada yang memproduksi tempe. Tidak ada, tidak tahu. Jika tidak tahu apa. Nah, coba kalian perhatikan, tempe itu kan berbahan dasar kedelai ya. Nah, bagaimana bisa sih tempe ini yang awalnya hanya kedelai bisa berubah menjadi tempe? Atau bisa juga kalian tahu mengenai tape ya? Nah, tape ini tuh biasanya kalau nggak dari singkong, dia dari ketan. Nah, bagaimana bisa yang awalnya itu singkong ataupun ketan ini bisa berubah menjadi tape? Apakah kalian tahu bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, atau gimana bisa terjadi hal tersebut? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Atau bingung? Oke, bingung ya? Gak apa-apa, karena pembelajaran kali ini kita itu ada sangkut pautnya mengenai proses pembuatan tempe sendiri. Tempe ataupun proses pembuatan tape. Nanti kita lihat selanjutnya atau tahu pada pertemuan selanjutnya entah kita akan membuat tape ataupun membuat tempe ya. Oke, mengenai kedua hal tersebut, pembelajaran kali ini tuh akan membahas mengenai bioteknologi pangan. Nah, bioteknologi ini sebenarnya tidak hanya bisa diterapkan di bidang pangan saja, tetapi juga bisa diterapkan dalam bidang kesehatan, pertanian, kemudian lingkungan, industri, energi, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak, tetapi pada pembelajaran ini kita lebih fokuskan pada bidang pangannya ya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan tentang pengertian bioteknologi sendiri, kemudian siswa mampu menyebutkan prinsip ataupun teknik dalam pembuatan bioteknologi. Yang ketiga yaitu siswa mampu menyebutkan jenis-jenis tentang jenis-jenis bioteknologi, kemudian siswa mampu menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, dan siswa juga bisa menyebutkan contoh dari penerapan bioteknologi konvensional. Selanjutnya yaitu siswa mampu menjelaskan tentang bioteknologi modern dan bisa menyebutkan contoh penerapan dari bioteknologi modern. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menjelaskan atau membedakan mengenai prinsip bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan kalian PPT, dan kalian juga silakan membuka buku ajar bioteknologi yang telah Ibu berikan tadi malam, sambil Ibu mempersiapkan untuk
menampilkan PPT-nya. Baik, silakan kalian perhatikan PPT di samping. Nah, di situ ada pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi? Ada yang bisa jawabnya? Ada bisa yang jawaban apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi? Oke, Zain, silakan Zain. Jawab apa yang kamu ketahui tentang bioteknologi. Ya, benar. Ada yang lainnya yang mau bisa menjawabnya? Ada yang mau jawab? Oh, Luna, silakan Luna. Apa yang kamu ketahui tentang bioteknologi? Nah, benar. Jawaban dari kedua teman kalian ini cukup benar, memang benar. Bahwasanya bioteknologi ini merupakan pemanfaatan prinsip ilmiah yang dilakukan dengan berbagai teknik atau menggunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa, di mana dalam hal ini itu memanfaatkan makhluk hidup. Dalam pembuatan bioteknologi ini menggunakan makhluk hidup. Nah, bioteknologi ini kan tadi dijelaskan bahwasanya memanfaatkan prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip atau teknik-teknik dalam bioteknologi ini ada 6 seperti yang ada di layar. Yang pertama yaitu adanya kultur jaringan, selanjutnya itu ada fermentasi, kemudian ada persilangan dan juga seleksi, kemudian ada rekayasa genetik, kemudian ada analisis genetik, dan juga ada analisis DNA. Nah, dari pembuatan teknologi ini bisa memanfaatkan salah satu prinsip tersebut dalam membuat produk ataupun jasa. Untuk penjelasannya bisa kalian baca di bahan ajar yang telah diberikan ya, agar kalian lebih memahami. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping. Gambar apa itu? Ya, benar sekali, itu gambar tempe. Terus selanjutnya, silakan kalian lihat gambar apa itu? Ya, gambar tape dari singkong atau juga tape yang dari ketan ya. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan gambar apa itu? Keju, ya benar sekali. Jawaban kalian memang benar. Selanjutnya ini, kalian tahu gambar apa? Tidak tahu. Ya, itu merupakan gambar tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini juga merupakan salah satu contoh dari produk yang dihasilkan oleh pemanfaatan bioteknologi. Selanjutnya ada yang tahu gambar apa? Tidak tahu, itu gambar kloning. Nah, dari 5 contoh tadi, 5 gambar tadi itu bioteknologi dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional, ada juga bioteknologi modern, di mana bioteknologi konvensional ini menggunakan alat-alat yang sederhana. Nah, biasanya ini melibatkan makhluk hidup yang berperan ini biasanya mikroorganisme, sehingga bisa menghasilkan suatu produk. Nah, dari kelima gambar tadi, coba kalian amati manakah contoh dari bioteknologi konvensional. Ada yang bisa jawabnya? Oke, Rizal, apa Rizal? Nah, benar sekali. Jawabannya yaitu tempe, tape, kemudian keju. Nah, ketiga produk ini itu merupakan salah satu bioteknologi konvensional. Merupakan contoh dari bioteknologi konvensional di bidang pangan. Padahal tidak hanya itu ya, ada juga bioteknologi konvensional ini bisa dalam bidang apapun. Tetapi ketiga produk tersebut itu merupakan hasil dari bioteknologi pangan. Nah, selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern sendiri itu merupakan suatu hasil atau produk yang dihasilkan melalui alat dan bahan yang sudah canggih, sudah modern. Nah, contohnya seperti tadi yang ada tadi kan ada 5 tadi. Yang ketiga yang 3 tadi tape, tempe sama keju tadi kan pemanfaatan dari bioteknologi konvensional. Sedangkan yang 2 tadi yaitu tumbuhan transgenik dan juga cloning itu merupakan contoh dari bioteknologi modern. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Karena tadi itu ingin menjelaskan ada satu lagi tujuan pembelajaran, yaitu perbedaan dari prinsip bioteknologi konvensional dan modern. Jadi tidak dijelaskan karena itu yang akan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian bisa membaca buku bahan ajar yang telah diberikan tadi malam agar lebih jelasnya, karena ada di situ. Karena itu di sini hanya sedikit membantu kalian atau sedikit menjelaskan kepada kalian. Silakan kalian bisa mempelajarinya.
siswa tentang bioteknologi, kalian juga bisa melihatnya dari situ. Selanjutnya itu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, di mana dalam satu kelompok ini terdiri dari 4 siswa. Adapun kelompoknya ini langsung saja urut absen. Kelompok pertama yaitu nomor absen 1 sampai dengan 4, kelompok 2 yaitu nomor absen 5 sampai 8, dan seterusnya sampai ke kelompok 8 yaitu nomor absen 29 sampai ke 32 ya. Tentu saja ibu beri waktu 3 menit untuk kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Bagaimana semuanya sudah berkumpul ya bersama dengan teman-teman kalian semua? Sudah. Oke, nah setelah ini akan membagikan tiap kelompok satu LKS, di mana LKS ini berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan dan harus kalian jawab. Kemudian juga silakan kalian berdiskusi mengenai perbedaan dari bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern beserta dengan contoh-contohnya ya. Nah, untuk menulisnya jawabannya ini tidak hanya ditulis di lembar LKS-nya saja, tetapi setiap siswa silakan kalian tulis jawabannya juga di buku kalian masing-masing. Karena di akhir pembelajaran ini, sebelum untuk mengakhiri pembelajaran, itu akan lakukan kuis untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman kalian tentang pembelajaran bioteknologi hari ini. Nah, untuk cara penulisannya, adapun yang uraian silakan kalian tulis di lembar yang sudah ibu berikan. Sedangkan untuk tabelnya sendiri silakan kalian isi langsung pada tabel tersebut ya. Nah, untuk teman-temannya yang misalkan ada yang tidak paham, silakan dibantu untuk memahamkan materinya. Jangan sampai salah satu dari kelompok kalian ini ada yang tidak paham. Jadi yang paham ini silakan memberi arahan atau mengajarkan agar teman kalian yang tidak paham ini bisa paham. Jadi ada tingkat kolaborasi, ada sama-sama belajar dengan tim, ada kerjasama. Di situ terjadi proses saling menguntungkan satu sama lain. Nah, ibu akan beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tersebut yang kurang paham, silakan kalian tanyakan kepada ibu secara langsung. Jangan bertanya pada kelompok yang lainnya ya, karena kelompok yang lainnya itu belum tentu memahami atau mengerti atau bisa menjawab pertanyaan kalian. Paham ya? Oke, kalau paham silakan dimulai selama 20 menit. Ingat, tulis juga di buku kalian masing-masing karena di akhir kalian akan melakukan kuis. Silakan untuk mengerjakannya mulai dari sekarang. Karena sudah 20 menit berlalu, silakan untuk salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan. Terserah mau kelompok berapa itu dulu. Dan kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 4. Baik, silakan kelompok 4 untuk maju memaparkan hasil diskusi kalian. Silakan. Kelompok 4 berikut ulangannya. Oke. Kalau sudah, apakah ada yang perlu ditanyakan dari kalian? Maksudnya dari kelompok yang lainnya? Selain kelompok 4, mungkin ada yang ditanyakan pada kelompok 4, mungkin ada yang tidak paham ataupun ada tambahan dan lain sebagainya. Silakan. Tidak ada. Ya berarti semuanya sudah paham ya mengenai materi ini. Oke, selanjutnya yaitu silakan kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ibu rasa setelah dilakukan presentasi tadi tidak ada pertanyaan, tidak ada tambahan, tidak ada sanggahan, berarti kalian sudah memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, lebih lanjut setelah ini kita lakukan penyimpulan sama-sama mengenai pembelajaran pada pagi ini. Nah, untuk bioteknologi sendiri yaitu pemanfaatan prinsip ilmiah yang menggunakan teknologi dan juga teknik dalam memproduksi dengan memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa untuk kepentingan manusia. Nah, prinsip dari bioteknologi ini atau teknik dari bioteknologi ini itu ada 6. Yang pertama yaitu fermentasi, kemudian ada kultur jaringan, kemudian ada analisis genetik, kemudian ada persilangan dan juga seleksi, ada juga analisis genetik, ada juga analisis dari DNA. Nah, bioteknologi sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Dan contoh bioteknologi konvensional ini seperti pada proses pembuatan tempe, proses pembuatan tape, kemudian pembuatan keju, yogurt, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk bioteknologi modern sendiri, ini seperti contohnya itu seperti dalam pembuatan vaksin, kemudian antibodi, kemudian ada cloning dan lain sebagainya. Selanjutnya kita adakan kuis untuk siswa anak-anak semuanya. Silakan untuk menyiapkan satu lembar kertas, tulis nama, nomor absen dan juga kelompok kalian ya. Silakan. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Silakan kalian langsung jawab tanpa menulis pertanyaannya terlebih dahulu. Sudah siap ya? Nomor 1, bioteknologi yang sudah menggunakan alat dan juga bahan yang canggih atau modern untuk mengolah dan menghasilkan produk, baik itu di bidang pangan, kesehatan, industri, lingkungan dan lain sebagainya, itu disebut dengan bioteknologi apa? Silakan langsung jawabannya sendiri nomor 1. Oke, sudah. Sekarang nomor 2 yaitu sebutkan 3 contoh penerapan bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. 3 contoh, masing-masing 3 contoh ya. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3, produk bioteknologi konvensional di bidang pangan yang menggunakan teknik fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme berupa Aspergillus penti. Itu merupakan contoh dari produk pembuatan apa? Langsung saja, produk pembuatan apa itu ya? Oke, sudah selesai. Yang terakhir yaitu jelaskan 2 perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. 2 perbedaan. Setelah itu silakan kalian kumpulkan hasilnya dari meja ibu dan juga hasil dari LKS tadi ya, silakan dikumpulkan. Baik, setelah ibu nilai dari hasil presentasi, hasil diskusi, hasil LKS tadi dan juga hasil kuis, ibu peroleh di mana untuk kelompok yang kompak, nilainya baik, presentasinya baik, itu digunakan oleh kelompok 5. Sedangkan untuk kuisnya tadi, yaitu selamat kepada Zoya, mendapatkan nilai tertinggi daripada teman-temannya. Nah, untuk nanti setelah pembelajarannya, silakan untuk perwakilan dari kelompok 5 dan juga Zoya menemui saya, ada sedikit hadiah untuk kalian. Nah, untuk teman-teman yang lain atau untuk kalian semua yang lainnya, tetap semangat karena suatu saat kalian bisa seperti Zoya ataupun dari kelompok tadi. Jadi tetap kompak, tetap semangat dalam belajar, jangan sampai putus asa. Nah, dia ini bukan karena ibu apa-apa, tidak, tapi untuk menambah motivasi kalian untuk terus belajar, motivasi kalian untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Karena materinya sudah selesai, persiapkan diri kalian untuk pertemuan selanjutnya. Ibu nanti malam insya Allah Ibu akan memberikan kalian hangout di grup WhatsApp. Jika nanti Ibu lupa, silakan untuk ketua kelasnya mengkonfirmasi ke Ibu terlebih dahulu ya, untuk Ibu kirimkan hangoutnya. Dan jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai peranan bioteknologi dalam berbagai bidang dan juga dampaknya. Dan juga besok kita akan melakukan percobaan untuk membuat produk bioteknologi konvensional. Nah, sebelum mengakhiri, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu minta maaf jika ada salah katanya dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Jangan pernah bosan untuk belajar, karena tugas kita sebagai siswa, tugas kalian sebagai siswa yaitu untuk belajar, dan Ibu sendiri juga tetap belajar. Tidak kok karena kita guru kemudian kita tidak belajar, juga seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, dari saya terima kasih dan semangat untuk materi selanjutnya, untuk pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.